Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Bapak Muhammad Cahyadi, SE MSI, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7 untuk dapat membawakan materi mengenai pengendalian untuk strategi yang berbeda. Namun sebelum kami lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai strategi perusahaan. Strategi didasarkan pada garis pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, perbedaan strategi memerlukan perbedaan prioritas tugas, faktor-faktor kunci sukses, keterampilan, perspektif, dan perilaku efektif dalam penerapan atau pelaksanaan. Yang ketiga, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku orang di mana aktivitas-aktivitasnya sedang diukur. Dan yang terakhir yaitu, oleh karena perhatian yang terus-menerus dalam mendesain sistem pengendalian harus berupa apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tetap konsisten terhadap strategi. Yang berikutnya konsep strategi perusahaan. Konsep strategi perusahaan itu terbagi atas dua. Yang pertama, implikasi struktur organisasi. Strategi korporat adalah kontinum dengan strategi industri tunggal pada satu ujung dan diverifikasikan tidak berhubungan di ujung yang lain. Ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung diversifikasikan yang tidak berhubungan, otonomi dari manajer untuk bisnis cenderung untuk meningkatkan karena dua alasan. Yang kedua yaitu implikasi dari pengendalian manajemen. Implikasi terhadap pengendalian manajemen, setiap organisasi tidak secara efektif menerapkan strategi tanpa sistem pengendalian yang konsisten. Sistem pengendalian yang konsisten diperlukan untuk menerapkan strateginya secara efektif. Selanjutnya yaitu unsur dalam pelaksanaan sistem pengendalian manajemen. Yaitu ada 4 poin di sini. Yang poin pertama itu perencanaan strategi, di mana dengan rendahnya tingkat saling ketergantungan, konglomerat cenderung menggunakan sistem perencanaan strategi vertikal, yaitu unit bisnis menyiapkan sistem perencanaan strategi dan menyerahkannya kepada manajemen senior untuk ditinjau dan disetujui. Yang poin yang kedua itu pembuatan anggaran. Pembuatan anggaran ini, CEO dari perusahaan industri tunggal dapat mengendalikan operasi bawahannya melalui mekanisme formal dan berorientasi pada pribadi, seperti interaksi antara pribadi yang sering dilakukan oleh CEO perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu harga transfer, di mana harga transfer ini barang dan jasa antar unit bisnis lebih sering terjadi pada perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiverifikasi dan berhubungan dibandingkan dengan perusahaan konglomerat. Kebijakan penetapan harga transfer umumnya dalam suatu konglomerat adalah untuk memberikan fleksibilitas pencarian sumber bagi unit bisnis dan mempergunakannya harga transaksi pasar. Yang keempat itu kompensasi insentif, di mana kebijakan kompensasi insentif cenderung berbeda lintas strategi korporat dalam hal-hal seperti berikut. Di sini ada dua bagian. Yang bagian pertama itu penggunaan rumus, yaitu konglomerat umumnya lebih mungkin menggunakan rumus untuk menentukan bonus manajer unit bisnis. Yang kedua itu ukuran-ukuran profitabilitas, yaitu dalam kasus perusahaan terverifikasi yang tak berhubungan, bonus insentif dapat dari manajer unit bisnis cenderung terutama ditentukan oleh probabilitas dari unit tersebut dan bukan oleh probabilitas dari perusahaan. Tujuannya guna untuk memotivasi para manajer untuk bertindak seakan-akan unit bisnis tersebut merupakan perusahaan mereka sendiri. Yang berikutnya yaitu strategi unit usaha. Ada 5. Yang pertama, membangun.
Misi menunjukkan tujuan peningkatan pangsa pasar meskipun atas biaya pendapatan jangka pendek dan arus kas. Yang kedua, mempertahankan misi. Strategi ini adalah menyesuaikan atau mengadaptasi kepada proteksi pangsa pasar, unit usaha, dan posisi bersaing. Yang ketiga, memanen. Tujuan misi ini adalah untuk memaksimumkan pendapatan jangka pendek dan arus kas meskipun atas biaya pangsa pasar. Yang keempat, yaitu melenas. Misi ini mengidentifikasikan keputusan untuk menarik dari perdagangan apakah melalui likuidasi perlahan atau penjualan sekaligus. Yang terakhir, yaitu biaya rendah. Kepemimpinan biaya dapat diperoleh melalui pendekatan-pendekatan tertentu, seperti skala ekonomi produksi, kurva efek pengalaman, pengendalian biaya ketat, dan minimisasi biaya. Adapun peran perencanaan strategi, adapun 4, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, 2, alat pengembangan manajemen, artinya perencanaan strategis yang berorientasi jangka panjang akan membantu pihak manajemen dalam membuat pola pikir untuk strategi dan pelaksanaannya sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan pengembangan kapasitas pihak-pihak yang terlibat. 3. Mekanisme untuk berpikir jangka panjang. Perencanaan strategis juga secara tidak langsung membuat pihak manajemen untuk berpikir dampak jangka panjang dari keputusan yang diambilnya pada saat ini. 4. Menyamakan persepsi strategi jangka panjang. Berbagai lini manajemen yang ada dalam satu organisasi terkadang mengakibatkan berbagai persepsi dan cara kerja dalam pencapaian tujuan organisasi yang ada pada akhirnya dapat mengakibatkan terciptanya konflik internal organisasi tersebut. Adapun keunggulan bisnis yaitu terdiri dari 3. 1. Inovasi produksi lebih kritis bagi unit usaha diferensial. 2. Unit usaha berbiaya rendah secara tipikal cenderung mempunyai jajaran produk yang sempit untuk meminimumkan biaya penyimpanan persediaan dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. 3. Unit usaha berbiaya rendah secara tipikal menghasilkan produk yang tidak mempunyai hiasan tambahan dan produk-produk ini sukses semata-mata karena mereka diberi harga lebih rendah dari produk saingannya. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu memahami strategi merupakan hal yang harus dipelajari bagi para pelaku organisasi. Mengingat betapa pentingnya menyusun strategi yang tepat. Strategi sendiri merupakan arah umum ataupun rencana-rencana yang dibuat oleh sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Pengendalian dalam konteks strategi yang berbeda merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi memerlukan pendekatan pengendalian yang berbeda tergantung pada karakteristik dan arah strategi yang diambil. Penyusunan strategi memerlukan pertimbangan yang matang dimulai dari berbagai analisis dari sisi internal ataupun eksternal sampai dengan melihat dari peluang ancaman yang muncul serta kelebihan atau kekurangan dari kompetensi inti setiap organisasi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.